Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 202131110001. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi surat berharga. Definisi surat berharga. Surat berharga adalah istilah umum di dalam dunia keuangan yang menunjukkan bukti dapat berupa selembar kertas hak investor, yaitu pihak yang memiliki surat berharga tersebut, untuk mendapatkan hak tertentu atas kepemilikan surat berharga. Hak atas kepemilikan tersebut dapat berbentuk macam-macam. Misalnya, hak untuk mendapatkan bagian tertentu atas kekayaan pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut. Umumnya surat berharga diterbitkan oleh perusahaan. Dikatakan berharga karena surat tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan pada tingkat harga tertentu, sehingga seseorang pemegang surat berharga dapat memperoleh keuntungan atas jual beli surat berharga tersebut. Manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat yang terkandung di dalam surat berharga bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi yuridis, dan yang kedua sisi fungsinya. Secara sisi yuridis, fungsi dari surat berharga dilihat dari sisi yuridisnya. Surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Lalu secara fungsinya, sedangkan jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan dan juga surat tagihan utang. Ciri-ciri surat berharga. Pada umumnya, surat berharga memiliki kesamaan, ciri-ciri, dan persyaratan tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat nama orang yang membayar, dan terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Unsur-unsur surat berharga. Surat bukti tuntutan utang. Seperti yang sudah diketahui, surat adalah akta.
Sedangkan akta adalah suatu surat yang sudah ditandatangani dan sengaja diterbitkan agar bisa digunakan sebagai suatu alat bukti. Untuk itu, akta adalah tanda bukti dari adanya ikatan utang dari penanda tanganan. Utang adalah suatu perikatan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penanda tangan akta atau debitur. Dan pemegang akta atau kreditur memiliki hak untuk menuntut kepada orang yang mendatangani akta tersebut. Tuntutan tersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang atau cek, berbentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berbentuk tuntutan atau charter party. Lalu unsur yang kedua yaitu pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka haknya pun akan hilang. Sebagai contoh, jika uang kertas hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kertas baru pada Bank Indonesia. Lalu unsur surat berharga yang ketiga, mudah dijual belikan. Tujuan lain dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang. Cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan suatu surat berharga, Anda memiliki dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung menerbitkannya secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Pada umumnya, proses penerbitan langsung ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainya cukup besar dan memilih menerbitkannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan memanfaatkan suatu pialang investasi.
Cara menerbitkan surat berharga. Di Amerika, para perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersil secara langsung mampu menghemat hingga 3 basis poin per tahunnya. Dan di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini akan jauh lebih murah. Yang kedua, menerbitkan secara tidak langsung dengan menjualnya kepada pialang dan pialang yang akan menjualnya ke pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga yang komersil ini akan mengikutsertakan berbagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank yang mana di antara banyak adalah pialang pada pasar keuangan Amerika Serikat. Surat berharga sebagai surat legitimasi. Dalam hal ini, surat legitimasi diartikan sebagai bukti bagi para pemegang yang sah atau orang yang memiliki hak atas penagihan yang ada di dalamnya. Asas legitimasi digunakan untuk memperlancar peredaran surat berharga dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan fungsi penerbitan surat berharga. Berdasarkan KUHD, terdapat 2 jenis surat legitimasi, yaitu yang pertama ada legitimasi formil dan yang kedua legitimasi material. Legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seorang yang memiliki hak atas tagihan di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikannya secara formil sesuai peraturan UU, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah. Lalu yang kedua ada legitimasi material. Legitimasi material adalah suatu bukti pemegang surat berharga yang sebenarnya. Kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah pertama, pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yang memiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanya nilai kebenaran material di dalamnya. Lalu, pihak debitur tidak memiliki kewajiban dalam meneliti apakah pemegang surat berharga tersebut
adalah benar-benar yang hak. Lalu, debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti berbagai syarat yang tergandung di dalam surat berharga yang diberikan kepadanya pada saat diminta pembayaran. Lalu, undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formal untuk bisa menjamin fungsi dan tujuan surat berharga.
Lalu ada jenis-jenis surat berharga. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD. Yang pertama ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Lalu ada cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu, serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya, atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Lalu ada surat sanggup atau promes. Pengertian surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail suatu pihak atau pembayar guna membayarkan sejumlah uangnya pada pihak lain. Kewajiban ini bisa timbul karena adanya kewajiban pelunasan atas suatu utang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun, sehingga dinilai sebagai salah satu instrumen investasi jangka pendek. Kwitansi dan promes atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promes atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penanda tangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung di dalam promes atas tunjuk adalah siapa saja yang memegang surat tersebut
kwitansi, dan promes atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promes atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penandatangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung di dalam promes atas tunjuk adalah siapa saja yang memegang surat tersebut dan setiap saat menunjukkannya kepada yang bertanda tangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada bilet giro. Pengertian surat berharga jenis bilet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam bilet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda.
Lalu ada commercial paper, yaitu pengertian surat berharga. Jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Lalu ada surat saham. Pengertian surat berharga. Jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan lainnya. Dikatakan berharga karena surat tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan pada tingkat harga tertentu. Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam rangka menambah modal tersebut. Jika sebuah perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat luas atau kepada publik, maka perusahaan tersebut dikatakan go public atau telah menjadi perusahaan publik. Dalam arti, kepemilikan atas perusahaan tersebut tidak hanya dimiliki sekelompok orang, namun kepemilikannya telah menyebar ke banyak pihak. Karakteristik saham seperti diuraikan di atas bahwa saham merupakan wujud penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan. Adapun karakteristik saham sebagai bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan adalah antara lain yang pertama, hak atas keuntungan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan tersebut dikenal dengan istilah dividen atau pembagian dividen. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Dengan demikian, jika perusahaan mengalami kerugian, maka dividen tidak akan dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen harus mendapat persetujuan para pemegang saham dalam acara rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS. Lalu yang kedua ada hak atas harta perusahaan. Pemegang saham pada dasarnya adalah pemilik perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham memiliki hak atas harta yang dimiliki perusahaan. Jika suatu ketika perusahaan tersebut bubar atau dilikuidasi, maka pemegang saham berhak atas sisa kekayaan perusahaan tersebut. Yang ketiga, hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham.
Setiap lembar saham memiliki satu hak suara dalam sebuah voting di dalam RUU-EPS. Dengan demikian, setiap pemegang saham dapat menyatakan suaranya atas sebuah agenda dalam rapat pemegang saham. Tentu saja, semakin banyak porsi saham yang dimiliki, maka semakin besar peluang pemegang saham dalam sebuah voting untuk suatu agenda rapat. Misalnya, agenda untuk menyetujui pembagian keuntungan perusahaan, penunjukan direktur baru, dan berbagai keputusan perusahaan lainnya. Lalu ada obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Karakteristik obligasi. Obligasi sering pula disebut sebagai surat utang, yang berarti perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut berutang kepada masyarakat untuk tujuan tertentu. Misalnya, menambah modal perusahaan, membangun pabrik baru, dan sebagainya. Sebagai surat utang, obligasi memiliki beberapa karakteristik. Itu yang pertama, memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku suatu obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Artinya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut otomatis tidak berlaku lagi. Lalu, kupon obligasi. Pendapatan utama pemegang obligasi adalah berupa bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya dibayar setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Di obligasi, istilah bunga umumnya disebut kupon. Kupon merupakan daya tarik utama bagi para investor tersebut, para investor untuk membeli obligasi, karena kupon tersebut merupakan pendapatan pasti yang diterima pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi tersebut. Di Indonesia umumnya, kupon obligasi dibagikan setiap 3 bulan atau secara kuartalan. Besarnya kupon yang dibayar perusahaan penerbit obligasi dapat berupa, yang pertama, kupon dapat dengan tingkat bunga tetap, misalnya sebesar 17% setiap tahun. Lalu yang kedua, kupon dengan tingkat bunga mengambang. Artinya, tingkat bunga yang diberikan tidak tetap atau tergantung tingkat suku bunga yang sedang berlaku. Lalu yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga kombinasi atau gabungan antara tetap dan mengambang.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam dunia investasi selalu terdapat kemungkinan harapan investor tidak sesuai dengan kenyataan atau selalu dapat risiko. Risiko dalam berinvestasi di dalam obligasi adalah risiko perusahaan penerbit obligasi tidak mampu memenuhi janji yang telah ditentukan, yaitu risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon maupun tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Agar investor memiliki gambaran tingkat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar, maka di dalam dunia surat utang atau obligasi dikenal suatu tingkat yang menggambarkan kemampuan bayar perusahaan penerbit obligasi. Tingkat kemampuan membayar kewajiban tersebut dikenal dengan istilah peringkat obligasi. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Semua obligasi yang diterbitkan wajib diberi peringkat sedemikian agar dengan adanya peringkat tersebut, maka investor dapat mengukur atau memperkirakan seberapa besar risiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tertentu. Lalu dapat diperjualbelikan. Sebagai surat berharga, obligasi dapat diperjualbelikan seperti halnya saham. Jika suatu saat nilai obligasi meningkat, maka pemegang obligasi dapat menjual obligasi tersebut melalui dealer atau pialang obligasi. Pialang obligasi akan menerima fee atas transaksi obligasi tersebut. Delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditujukan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli serta dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan di jalan raya, mulai dari mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Lalu yang terakhir, surat utang negara. Pengertian surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya tersebut. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.